Halo warga One Koprol. Pada kali ini kita akan bahas tentang Roh Kudus sebagai gereja. A few moments later. Tahukah kamu apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Lalu apa kaitannya Roh Kudus dengan gereja? Kamu nanya. Udah biar aku kasih tahu ya. Tahukah kamu, Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang berperan mempersatukan dan mencurahkan kehidupan ilahi. Maka Roh Kudus menjadi prinsip kehidupan gereja. Roh Kudus menyatakan diri melalui perannya dalam menjamin relasi setiap anggota tubuh gereja dan Allah. Sekarang kita sudah tahu kaitannya dengan gereja, maka kita akan membahas Roh Kudus sebagai gereja. Yuk simak berikut ini. Salam damai sejahtera. Sebagai umat Katolik kita beriman satu Allah dalam tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, pribadi pertama, Allah Putera, pribadi kedua, dan Allah Roh Kudus, pribadi ketiga. Dalam KGK 691, Roh Kudus adalah nama Dia yang kita sembah dan kita muliakan bersama Bapa dan Putera. Gereja menerima nama ini dari Tuhan dan mengucapkannya waktu pembaptisan anak-anaknya yang baru. BDK Matius 28 ayat 19. Ungkapan roh sepadan dengan kata Ibrani ruach yang berarti napas, udara, angin. Perhatikan bahwa dalam KGK 691 ungkapan roh sepadan dengan kata Ibrani ruach. Dalam bahasa Ibrani Roh Kudus disebut Ruach HaKodes dan dalam bahasa Yunani disebut Pneuma Hagion. Waktu kita membaca dalam kitab Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kata Roh Allah di sana menggunakan bahasa Ibrani Ruach Elohim. Menurut orang Yahudi berdasarkan Talmud dan Midrash, Ruach Elohim disebut sebagai Roh Kudus, Ruach HaKodes, dalam Jewish Encyclopedia. Dalam penulisan Ibrani Ruach HaKodes, ada definite artikel H yang hanya dikenakan kepada Elohim. Bukan hanya itu saja, orang-orang Yahudi dalam pemahaman semitiknya, memandang bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Perhatikan frasa dalam Jewish Encyclopedia. It is probably owing to this fact that the Shekinah is often referred to instead of the Holy Spirit. It is said of the former, as of the Holy Spirit, that it rests upon a person. Ketika saya mengatakan dalam Kejadian 1 ayat 2, Ruach Elohim adalah Allah Roh Kudus pribadi ketiga, bukan berarti waktu itu Roh Kudus berdiri sendiri. Dalam penciptaan, Allah Bapa menciptakan dalam kesatuan dengan Roh-Nya dan Firman-Nya. Kita mengetahui bahwa Roh Allah adalah Allah Roh Kudus, dan Firman-Nya adalah Allah Putera, Kristus. Jadi dalam penciptaan, Roh Kudus menghidupkan, memberi nafas, sedangkan Firman-Nya menciptakan. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus sering disebut sebagai Roh Kebenaran, Roh Yesus, Roh Anak, Roh Kristus. Istilah-istilah ini menyiratkan hubungan roh dengan anak, yang hanya bisa menjadi hubungan asal. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 16-17, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 7, dilanjutkan ayat 13-15, 1 Petrus 1 ayat 1-2, sangat jelas bahwa Roh Kudus adalah suatu pribadi yang berbeda dari Bapa dan Putra, namun satu Allah dengan mereka. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa jika Allah Putra berasal dari Allah Bapa, maka tidak mungkin Allah Roh Kudus juga berasal dari Allah Bapa saja, sebab jika demikian, tidak ada yang membedakan antara pribadi Allah Putra dan Roh Kudus. Padahal walaupun hakikat sama, ketiga pribadi Allah tersebut berbeda, sebagaimana kitab suci membedakan ketiganya dalam penyebutannya.
Itulah sebabnya, Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra dan bukan hanya berasal dari Allah Bapa. Tuhan Yesus berjanji akan mengutus roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dan dengan demikian menyatakan bahwa roh kebenaran itu berasal dari Allah Bapa dan melalui Kristus diutus kepada para rasul. Kristus berjanji akan mengutus Roh Kudus, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, Yohanes 15 ayat 26, juga sabdanya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Yohanes 14 ayat 26. Setelah ia bangkit, Kristuslah yang menghembuskan Roh Kudus kepada para rasul. Yohanes 20 ayat 22, Roh Kudus itu adalah Roh Kristus, sebab dikatakan, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Galatia 4 ayat 6, demikianlah kitab suci mengajarkan bahwa Roh Kudus berasal dari Allah Bapa dan Putra. Roh Kudus berasal dari Allah Bapa dan Putra, namun tidak berarti bahwa Roh Kudus baru ada kemudian setelah Bapa dan Putra. Roh Kudus telah ada sejak kekekalan, sebagaimana kehangatan terhadap api, yang ada dan berasal di saat yang sama. Jadi ketiga pribadi ini berbeda secara real satu sama lain, yaitu di dalam hal hubungan asalnya, yaitu Allah Bapa yang melahirkan, Allah Putra yang dilahirkan, Roh Kudus yang dihembuskan. KGK 254. Pendapat tentang Roh Kudus dari Santo Agustinus. You hear the Lord himself declare, It is not you that speak, but the Spirit of your Father that speaketh in you. Likewise you hear the Apostle declare, God hath sent the Spirit of his Son into your hearts. Could there then be two spirits, one the Spirit of the Father, the other the Spirit of the Son? Certainly not. Just as there is only one Father, just as there is only one Lord or one Son, so there is only one Spirit, who is, consequently, the Spirit of both. Why then should you refuse to believe that he proceeds also from the Son, since he is also the Spirit of the Son? If he did not proceed from him, Jesus, when he appeared to his disciples after his resurrection, would not have breathed on them, saying, Receive ye the Holy Ghost. What, indeed, does this breathing signify, but that the Spirit proceeds also from him? Santo Athanasius telah berdebat dengan cara yang persis sama, dan menyimpulkan. We say that the Son of God is also the source of the Spirit. Dari pernyataan Santo Agustinus jelas ya, tidak ada roh Bapa dan roh Putra yang berdiri sendiri, dua roh, karena hanya ada satu roh saja yaitu roh keduanya, maka dikatakan Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra. Bersambung, berikutnya, mengapa Roh Kudus disebut suatu pribadi? One eternity later. Gereja itu milik Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa klaim. Semua pekerjaan di dalamnya adalah buah karya Roh Kudus. Dan bahwa jemaat di dalamnya adalah juga milik Tuhan. Sedikit ataupun banyak jiwa-jiwa yang datang menyembahnya, semua karena kasih Bapalah yang menuntun mereka di dalam gerejanya. Inilah kedaulatan Tuhan. Organisasi bisa bubar, aturan bisa berubah, kepemimpinan bisa berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi memelihara anak-anaknya. Karena Dia sangat baik bagimu dan bagiku. Haleluya. Two hours later. Sekian dari kami, semoga bermanfaat.